Mereka adalah kaum yang paling dibanggakan di zamannya. Rumah-rumah mereka dipahat dari gunung batu, kokoh dan megah. Kekayaan melimpah, tubuh kuat, dan teknologi yang tak dimiliki kaum lain. Tak ada rasa takut di hati mereka. Tak ada rasa tunduk pada peringatan Allah. Saat seorang nabi datang mengingatkan, mereka menertawakannya. Saat mukjizat diturunkan, mereka justru menentangnya. Hingga suatu malam, langit menjadi saksi, bumi bergetar, dan suara menggelegar memecah kesombongan mereka. Dalam hitungan detik, seluruh kejayaan itu berubah menjadi mayat-mayat tak bernyawa. Bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka lemah, melainkan karena satu dosa besar yang dianggap sepele. Inilah kisah kaum Tsamud. Kisah tentang azab Allah yang turun dalam satu malam sebagai peringatan bagi siapapun yang berani menentangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kesempatan untuk belajar, merenung, dan mengambil hikmah dari kisah umat-umat terdahulu. Selamat datang di channel Cahaya Umat, sebuah ruang dakwah yang menghadirkan kisah-kisah nyata dari Al-Quran dan sejarah Islam, bukan sekedar cerita, tetapi peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Dukungan sederhana ini sangat berarti agar cahaya kebaikan dapat terus menyebar dan menjangkau lebih banyak hati yang membutuhkan pengingat. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi amal jariah dan setiap detik yang kita luangkan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah. Mari kita lanjutkan kisahnya. Setelah kehancuran kaum Ad, manusia kembali membangun peradaban baru. Di wilayah yang dikenal dengan tanah berbatu dan pegunungan kokoh, hiduplah sebuah kaum yang kelak dikenal dengan nama kaum Tsamud. Mereka bukan kaum biasa. Allah menganugerahkan kepada mereka kekuatan fisik, kecerdasan, serta kemampuan luar biasa dalam membangun dan mengelola kehidupan. Kaum Tsamud menetap di daerah yang penuh gunung batu. Dari gunung-gunung itulah mereka memahat rumah-rumah megah. Dindingnya kokoh, pintunya kuat, dan tata letaknya tertata rapi. Rumah-rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan simbol kejayaan dan kesombongan mereka. Setiap pahatan menjadi bukti betapa mereka bangga pada kekuatan tangan dan akal mereka sendiri. Mereka hidup dalam kemakmuran. Tanah mereka subur, ternak berkembang biak, dan perdagangan berjalan lancar. Kehidupan mereka dipenuhi kenyamanan dan kenikmatan dunia. Tidak ada ancaman yang mereka takuti. Tidak ada musuh yang mereka khawatirkan. Mereka merasa aman di balik gunung-gunung batu yang menjulang, seolah-olah alam pun tunduk kepada mereka. Namun di balik kemegahan itu, hati mereka mulai mengeras. Kekayaan yang seharusnya melahirkan rasa syukur justru menumbuhkan kesombongan. Mereka mulai merasa bahwa apa yang mereka miliki adalah hasil murni dari kecerdasan dan kerja keras mereka sendiri. Perlahan, mereka melupakan Allah yang telah memberi semua itu. Kesombongan itu melahirkan keyakinan berbahaya bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi mereka. Mereka berkata dalam hati, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Gunung yang mereka pahat menjadi saksi bagaimana mereka merasa tak tersentuh oleh kehancuran. Bahkan kematian pun dianggap jauh dari kehidupan mereka yang nyaman. Akibatnya, ajaran tauhid yang diwariskan dari generasi sebelumnya mulai ditinggalkan. Kaum Tsamud menciptakan sesembahan-sesembahan baru, patung-patung yang mereka anggap mampu memberi perlindungan dan keberkahan. Padahal patung-patung itu tak mampu mendengar, melihat, apalagi menolong. Namun kesesatan yang dibungkus tradisi membuat mereka enggan berpikir dan menolak kebenaran. Para pemuka kaum Tsamud justru menjadi penghalang hidayah.
Mereka takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh jika ajaran tauhid kembali ditegakkan. Kekayaan dan jabatan membuat mereka semakin keras menolak peringatan. Setiap suara kebenaran dianggap ancaman, bukan nasihat. Di mata Allah, kemegahan kaum Tsamud bukanlah tanda kemuliaan, melainkan ujian. Rumah-rumah batu yang mereka banggakan sesungguhnya tidak mampu melindungi mereka dari murkanya. Namun kaum Tsamud tidak menyadari hal itu. Mereka terlalu larut dalam dunia, terlalu yakin pada kekuatan diri, hingga lupa bahwa semua yang mereka miliki dapat diambil kembali kapan saja. Inilah keadaan kaum Tsamud sebelum datangnya seorang nabi yang akan mengingatkan mereka. Kaum yang hidup dalam kemewahan tetapi miskin iman. Kaum yang kuat secara fisik namun rapuh secara hati. Kaum yang merasa aman padahal sedang berjalan menuju kehancuran besar. Dan dari kemegahan inilah awal kejatuhan mereka bermula. Di tengah kemegahan dan kesombongan kaum Tsamud, Allah tidak serta-merta menurunkan azab. Sebagaimana sunatullah kepada umat-umat sebelumnya, Allah lebih dahulu mengutus seorang rasul sebagai peringatan dan rahmat. Dari tengah-tengah kaum Tsamud sendiri, Allah memilih seorang hamba yang dikenal jujur, berakhlak mulia, dan disegani oleh masyarakatnya. Dialah Nabi Shalih alaihi salam. Nabi Shalih bukanlah orang asing bagi mereka. Ia tumbuh di lingkungan yang sama, mengenal adat, kebiasaan, dan cara berpikir kaumnya. Sejak muda, ia dikenal sebagai pribadi yang lurus, amanah, dan tidak pernah berdusta. Karena itulah, ketika ia berdiri menyampaikan risalah Allah, sejatinya tidak ada alasan bagi kaum Tsamud untuk meragukannya. Namun kesombongan telah menutup hati mereka. Dengan penuh kelembutan, Nabi Shalih menyeru kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dialah yang menciptakan kalian dari bumi dan menjadikan kalian pemakmurnya." Seruan itu bukan hanya ajakan beribadah, tetapi juga panggilan kembali kepada fitrah. Nabi Shalih mengingatkan bahwa semua kenikmatan yang mereka miliki berasal dari Allah, bukan semata hasil kekuatan dan kepintaran manusia. Ia mengajak mereka bertaubat, meninggalkan kesyirikan, dan berhenti berbuat kerusakan di muka bumi. Sebagian kecil dari kaum Tsamud tersentuh oleh dakwah itu. Hati mereka bergetar, akal mereka mulai berpikir, dan iman pun tumbuh perlahan. Namun jumlah mereka sangat sedikit, dan mereka berada dalam tekanan besar. Mayoritas kaum Tsamud, terutama para pemuka dan orang-orang berkuasa, justru bereaksi dengan penolakan keras. Mereka berkata dengan nada meremehkan, "Wahai Shalih, engkau hanyalah manusia seperti kami. Mengapa kami harus mengikutimu?" Bahkan ada yang menuduh Nabi Shalih sebagai penyihir dan pemecah belah persatuan. Tuduhan-tuduhan itu dilontarkan bukan karena mereka tidak mengerti kebenaran, tetapi karena takut kehilangan kekuasaan dan pengaruh. Nabi Shalih tidak membalas kebencian dengan amarah. Ia tetap bersabar, berdakwah siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ia menasihati dengan kasih sayang, memperingatkan dengan penuh keikhlasan, dan terus mendoakan kaumnya agar mendapatkan hidayah. Namun kesabaran itu justru dianggap kelemahan. Kaum Tsamud semakin berani menantang. Mereka berkata, "Jika engkau benar-benar utusan Tuhanmu, datangkanlah tanda yang nyata." Tantangan itu bukanlah permintaan tulus untuk beriman, melainkan bentuk kesombongan dan penghinaan terhadap risalah Allah. Allah Maha mengetahui isi hati mereka. Namun sebagai bentuk keadilan dan hujah yang sempurna, Allah mengabulkan permintaan tersebut. Sebuah tanda besar akan diturunkan,
bukan untuk menunjukkan kekuasaan Nabi Shalih, melainkan untuk membuktikan kebesaran Allah kepada kaum Tsamud. Tanpa mereka sadari, permintaan akan mukjizat itu justru menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Sebab, ketika kebenaran telah datang dengan jelas, tidak ada lagi alasan untuk membangkang. Dan dari sinilah, kisah luar biasa tentang unta mukjizat akan dimulai. Tantangan kaum Tsamud kepada Nabi Shalih akhirnya dijawab oleh Allah dengan sebuah tanda yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Di hadapan banyak orang, Nabi Shalih menunjuk sebuah batu besar yang selama ini mereka anggap tak bernyawa dan tak berarti. Dari batu itulah, dengan izin Allah, akan keluar sebuah mukjizat yang menjadi bukti kebenaran risalahnya. Saat Nabi Shalih berdoa, suasana berubah hening. Mata tertuju pada batu besar itu. Dalam sekejap, batu tersebut terbelah, dan dari dalamnya keluar seekor unta betina yang besar, sehat, dan sempurna. Pemandangan itu membuat kaum Tsamud terdiam. Tak ada sihir, tak ada tipu daya. Apa yang mereka saksikan benar-benar melampaui akal manusia. Unta itu bukan sekedar hewan biasa. Ia adalah tanda kekuasaan Allah yang nyata di depan mata mereka. Nabi Shalih kemudian menyampaikan pesan yang sangat tegas. Ini adalah unta Allah sebagai tanda bagi kalian. Biarkan ia makan di bumi Allah dan jangan kalian menyakitinya dengan keburukan. Nanti kalian akan ditimpa azab yang dekat. Allah menetapkan aturan khusus. Unta itu memiliki hari tersendiri untuk minum dari sumber air, dan pada hari itu kaum Tsamud tidak boleh menghalanginya. Sebagai gantinya, pada hari lain air sepenuhnya menjadi milik mereka. Aturan ini sejatinya sangat adil, namun justru menjadi ujian besar bagi hati yang dipenuhi kesombongan. Pada awalnya, banyak orang terkejut dan takut. Sebagian yang menyaksikan mukjizat itu langsung beriman. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi Shalih adalah utusan Allah. Namun bagi mereka yang hatinya telah tertutup kesombongan, mukjizat justru dianggap ancaman. Para pemuka kaum Tsamud merasa terganggu. Kehadiran unta itu merusak kesombongan mereka. Setiap hari ketika unta itu datang minum, ia mengingatkan mereka bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka. Perlahan, rasa dengki dan kebencian mulai tumbuh. Bisikan-bisikan jahat pun menyebar. Mereka mulai mengeluh, merasa terganggu, dan menuduh unta itu sebagai penyebab kesempitan hidup. Padahal kenyataannya, Allah justru memberi berkah melalui unta tersebut. Namun mata yang tertutup kesombongan hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Nabi Shalih terus mengingatkan, "Wahai kaumku, janganlah kalian melanggar perintah Allah. Bersabarlah, karena ini hanyalah ujian bagi kalian." Sayangnya, peringatan itu tidak diindahkan. Beberapa orang mulai merencanakan kejahatan besar. Mereka berkata, "Sampai kapan kita membiarkan unta ini menguasai air kita?" Kalimat itu menjadi awal dari niat buruk yang kelak akan membawa kehancuran. Unta mukjizat yang seharusnya menjadi jalan keselamatan berubah menjadi bukti penentangan. Ketika hati menolak kebenaran, bahkan mukjizat pun tak mampu melembutkannya. Kaum Tsamud lupa bahwa mereka sedang berhadapan langsung dengan tanda kekuasaan Allah. Dan tanpa mereka sadari, keputusan paling fatal sedang disusun. Sebuah tindakan yang akan melampaui batas, bukan hanya terhadap seekor unta, tetapi terhadap perintah Allah sendiri. Ujian iman itu semakin mendekati titik akhirnya. Hari demi hari berlalu, dan kebencian kaum Tsamud terhadap unta mukjizat semakin membesar. Bukan karena unta itu merugikan mereka, tetapi karena keberadaannya terus mengingatkan bahwa Nabi Shalih membawa kebenaran.
Dan bagi hati yang sombong, kebenaran adalah ancaman paling menakutkan. Para pemuka kaum Tsamud mulai berkumpul secara sembunyi-sembunyi. Mereka berbisik, merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di antara mereka, ada orang-orang paling kuat, paling berpengaruh, dan paling berani berbuat kerusakan. Al-Quran menyebut bahwa merekalah orang-orang fasik yang telah melampaui batas. Mereka berkata dengan penuh kesombongan, "Sampai kapan kita membiarkan seekor unta mengatur hidup kita? Jika Soleh benar, biarlah ia melihat apa yang akan kita lakukan." Keputusan pun diambil. Bukan keputusan ringan, melainkan keputusan yang akan mengundang murka Allah. Mereka bersepakat untuk membunuh unta mukjizat itu, tanda kebesaran Allah yang telah jelas di depan mata mereka. Saat hari itu tiba, Nabi Shalih sebenarnya telah memperingatkan dengan keras. Ia tahu bahwa kaumnya sedang berada di tepi kehancuran. Dengan suara penuh kepedihan, ia berkata, "Wahai kaumku, janganlah kalian menyentuh unta Allah ini dengan kejahatan. Bersabarlah dan bertakwalah." Namun peringatan itu kembali ditertawakan. Kesombongan telah menutup telinga dan hati mereka. Maka terjadilah peristiwa yang paling kelam dalam sejarah kaum Tsamud. Salah seorang dari mereka dengan keberanian palsu maju dan menyembelih unta itu. Darah mengalir di tanah yang selama ini menjadi saksi mukjizat Allah. Suara unta yang terluka menggema, seakan menjadi jeritan terakhir sebelum azab ditetapkan. Saat itu juga, Nabi Shalih tahu bahwa keputusan Allah telah turun. Ia berkata dengan penuh ketegasan, "Bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Itulah janji yang tidak akan didustakan." 3 hari, bukan untuk memberi kesempatan bermaksiat, tetapi sebagai peringatan terakhir. Hari pertama, wajah-wajah kaum Tsamud mulai berubah pucat. Namun kesombongan masih menahan mereka untuk bertaubat. Hari kedua, ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Rumah-rumah megah tak lagi terasa aman. Hari ketiga, wajah mereka menghitam dan kepanikan menyebar ke seluruh negeri. Namun, hingga detik terakhir, tidak ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Mereka tetap menantang, tetap mengejek, dan tetap menganggap peringatan Nabi Shalih sebagai ancaman kosong. Mereka lupa satu hal penting. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dosa mereka bukan sekedar membunuh seekor unta. Dosa mereka adalah menantang perintah Allah, meremehkan mukjizatnya, dan membunuh kebenaran dengan kesombongan. Dan ketika batas itu telah dilampaui, tidak ada lagi yang bisa menghentikan azab. Malam kehancuran pun semakin dekat. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Langit yang biasanya tenang terasa berat dan mencekam. Tidak ada hujan, tidak ada angin besar. Namun ketakutan menyelimuti seluruh negeri kaum Tsamud. Rumah-rumah batu yang selama ini mereka banggakan berdiri kaku, seolah menjadi saksi bisu atas kesombongan penghuninya. Nabi Shalih dan orang-orang beriman telah menjauh. Mereka selamat karena ketaatan, bukan karena kekuatan. Sementara kaum Tsamud masih berada di rumah-rumah megah mereka, menunggu dengan penuh kecemasan dan kesombongan yang tersisa. Tiba-tiba, tanpa peringatan lagi, suara menggelegar turun dari langit. Suara itu bukan petir biasa. Ia adalah teriakan dahsyat yang mengguncang jantung dan memecahkan kesombongan. Bumi bergetar hebat. Gunung-gunung batu yang mereka pahat dengan bangga ikut berguncang. Dalam sekejap, kaum Tsamud tersungkur di tempat masing-masing. Ada yang roboh di ranjangnya, ada yang jatuh di ambang pintu.
Ada pula yang tak sempat melangkah menyelamatkan diri. Tidak ada perlawanan, tidak ada kesempatan lari, tidak ada rumah yang mampu melindungi mereka. Semua terjadi dalam satu malam. Pagi harinya, negeri yang dahulu ramai berubah sunyi. Tidak terdengar suara manusia, tidak ada aktivitas kehidupan. Yang tersisa hanyalah jasad-jasad kaku di rumah-rumah batu yang kini menjadi makam mereka sendiri. Allah menggambarkan keadaan mereka dalam Al-Quran. Maka mereka pun mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kaum yang dahulu berkata, "Siapakah yang lebih kuat dari kami?" Kini tak mampu menggerakkan satu jari pun. Kesombongan mereka runtuh bersama tubuh-tubuh yang tak bernyawa. Nabi Soleh kembali melihat kaumnya. Dengan hati penuh kesedihan, ia berkata, "Sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kalian. Tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Kehancuran kaum Samud bukanlah karena Allah zalim. Justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Allah telah memberi peringatan, tanda, dan waktu untuk bertobat. Namun semua itu ditolak dengan kesombongan dan pembangkangan. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan abadi bagi siapapun yang merasa aman dalam dosa, merasa kuat dalam maksiat, dan menantang perintah Allah. Karena ketika azab Allah datang, tidak ada yang bisa menundanya, dan tidak ada yang mampu menghindarinya. Dan begitulah akhir kaum Samud. Hancur dalam satu malam, menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kisah kaum Samud mengajarkan kita sebuah pelajaran yang tidak lekang oleh waktu, bahwa kemewahan dan kekuatan fisik tidak menjamin keselamatan, dan bahwa kesombongan adalah awal kehancuran. Rumah-rumah megah, kekayaan melimpah, dan tubuh yang kuat sama sekali tidak berguna ketika hati menolak peringatan Allah. Unta mukjizat yang mereka sakiti bukan sekadar hewan. Ia adalah tanda nyata dari kekuasaan Allah, ujian bagi iman, dan pengingat bahwa setiap mukjizat memiliki tujuan. Saat hati menutup diri dari kebenaran, bahkan mukjizat pun tidak mampu menyelamatkan. Dan ketika batas kesombongan dan kedurhakaan telah tercapai, azab Allah turun tanpa ampun, sekejap menghancurkan semua yang dibanggakan manusia. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk selalu rendah hati, taat kepada Allah, dan menjaga iman. Jangan pernah meremehkan peringatan dan tanda-tanda Allah. Jangan menunda taubat, karena waktu dan kesempatan hanya milik Allah dan kehancuran bisa datang tanpa kita duga. Terima kasih telah menyimak kisah ini di channel Cahaya Umat. Semoga setiap hikmah yang kita ambil menjadi pengingat, menambah keimanan, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar cahaya kebaikan ini tersebar lebih luas. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan belajar lebih banyak dari kisah-kisah umat terdahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.